Halo, ketemu lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di podcast season keempat Solata Stars in the Making. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial banget. Langsung saya dudukkan di sebelah saya ada Randy Kjarnet. Yeay, tepuk tangan dong. Terima kasih warga. Oke Randy, hari ini datang, terima kasih ya. Terima kasih. Mau ngobrol-ngobrol soal proses bikin filmnya. Ini kan udah selesai nih Randy nih. Udah beres syutingnya berapa lama kemarin? Kurang lebih sih sekitar 13 hari kurang lebih. 13 hari, 2 minggu lah ya? 2 minggu. 2 minggu. Nah itu lokasinya di Toraja, ada yang di Makale, ada yang tapi lebih banyak lokasi syutingnya itu di daerah Olon. Olon, oke. Iya. Sebelumnya udah pernah ke sana? Belum. Oke, jadi pengalaman pertama langsung ke sana 14 hari. Di Olon itu kita 7 hari, seminggu. Oh, di Olon dulu seminggu? Iya, jadi 7 hari di Olon, sisanya tuh lebih di Toraja Makalenya tuh sama di daerah Palopo. Oke, ini mungkin buat aku dan juga buat teman-teman yang belum pernah ke sana, boleh dikasih gambaran gak sih lokasinya seperti apa, alamnya kayak gimana, panas apa enggak, atau bahkan mungkin dingin di sana? Kalau mungkin aku boleh sharing sih, kalau di Olon sendiri dibilang dingin enggak, tapi mungkin lebih berangin ya, windy aja ya. Jadi di situ cuacanya lebih ke panas. Apalagi kalau misalnya kita panasnya itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang lah. Oh, itu lagi panas. Ya, habis mentok-mentoknya ya? Bener, nanti habis jam 2 ke sore itu udah mulai adem, udah mulai anginnya udah mulai kenceng. Tapi kalau bercerita tentang Olon ya alamnya indah banget, dan gak nyangka di Indonesia tuh punya satu daerah yang bagusnya itu nggak kalah sama luar negeri, Olon. Dan itu juga aksesnya juga nggak main-main gitu. Kita ke sana juga enggak pakai mobil yang proper sebenarnya, karena jalurnya susah, jalurnya itu jalanannya rusak, dan baru mau proses dibagusin jalannya, dibenerin jalannya sama pemerintah daerah. Jadi kita waktu itu ke sana itu pakai truk sapi yang ngangkut sapi rame-rame. Dan itu perjalanannya 2,5 jam. Dalam truk yang biasa buat ngangkut sapi. Iya, dan kondisinya kita berdiri di situ, semua pemain. Ngerasa dijebak nggak di situ? Kalau jujur, ini mumpung ada Mas Iwan ya, ya nggak dijebak banget sih, cuma nggak diinfoin aja. Oh gitu. Diinfoinnya kan kita, enggak kok Ren, nanti pakai mobil. Ternyata kalau mobil tuh pasti ada mogoknya kalau pakai mobil biasa. Mau itu jenis mungkin mobil yang udah kelasnya kelas mobil gede gitu, pasti mogok. Entah itu mungkin bagian mesin yang mana nih yang nggak berfungsi apa gimana. Karena pas kita emang naik ke atas itu banyak mobil yang kalau kita lihat di kota-kota kayak mungkin jenis Fortuner, Innova itu banyak yang mogok pinggir jalan dan ditinggalin aja. Iya, jadi emang harus truk yang emang udah biasa bolak-balik. Seandainya sebelum syuting gitu atau sebelum deal waktu itu, udah tahu nih, oke Randy pas kesana kita naik truk sapi ya, 2 jam, terus kamu nanti akan dijemur di alam sekian jam, itu kira-kira masih akan mau atau sebentar boleh saya pikir-pikir dulu nggak? Aku sih nerima film ini justru, mungkin kalau aku bisa bilang ya, aku bilang sama si Wan saat itu kayak, aku suka sama skenarionya. Bahkan aku bilang sama si Wan, nggak dibayar pun aku mau meranin angkasa. Sampai segitunya? Iya, karena ini jujur-jujuran aja aku bilang sama si Wan kok saat itu, skenarionya bagus mas. Maksudnya aku kan dikirimin sinopsisnya, sinopsis sama garis besar filmnya. Dan beberapa scene lah yang aku mungkin untuk saat itu untuk dicoba untuk screen test. Bagus, dan saat ketemu personal sama Mas Iwan waktu itu di sebuah kafe di Jakarta Selatan, ngobrol dan aku baca, ternyata film Solata ini, karakter angkasa ini tuh sebagus itu dan serelate itulah sama aku. Dan ya mungkin nanti Mas Iwan bisa cerita sendiri ya, maksudnya
apa yang Mas Iwan lihat saat dia kasih aku skenario, baca scene ini ya, Ren. Dan aku gimana, dan aku cuma bisa bilang sama Mas Iwan ini scene ini bagus. Film ini bagus, film ini tentang message-nya bagus. Apapun yang akan disampaikan sama film ini bagus. Kenapa pilih gua? Yang nggak bisa dipungkiri, aku ngomong sama Mas Iwan, itu di depan manajer aku juga, ada orang castingnya juga. Mas, kalau dibilang dari segi pemain, yang namanya masih baik banyak loh. Namanya masih baik tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya kita nggak usah pungkiri lah, 2023 nama yang paling buruk laki-laki itu Randy Kiernet. Sampai sekarang pun kalau di search di Google kasusnya aku tuh pasti masih panjang line-nya. Listnya masih panjang dan masih jadi perbincangan lah. Siapa aku, apa yang udah aku lakuin. Dan aku bilang sama Mas Iwan, ini filmnya ini message-nya bagus, message-nya positif. Kenapa Mas Iwan manggil aku, ketemu sama aku, kasih aku skenario ini yang secara notes-nya film ini message-nya bagus dan positif. Bertolak belakang sama aku yang orang lihat aku pasti udah notes-nya tuh udah negatif. Kecuali mungkin orang-orang yang nggak baca berita. Dan aku fair-fairan sama Mas Iwan, kayak Mas Iwan sudah ngomong sama semua timnya, semua tim produksi. Jangan sampai Mas Iwan kesini ketemu sama aku itu cuma karena nggak enak udah janjian, atau cuma buang-buang waktu aja. Karena aku nggak mau buang-buang waktu orang. Dan Mas Iwan sendiri yang bilang sama aku, dia udah bilang sama semua tim, walaupun semua tim udah meragukan apa ya keputusannya Mas Iwan. Satu kalimat yang mungkin ya saat itu tuh dibilang jawaban buat aku 50-50 sebenarnya. Ya gue udah jawab Ren ke tim gue ya. Selama dia nggak melakukan tindakan kriminal, kenapa enggak? Setiap orang itu memiliki kesempatan kedua. Dan itu artinya besar banget buat aku. Dan akhirnya selesai meeting, aku udah baca, sampai di mobil, sama manajer aku bilang, aku juga dibilang sama si Iwan, kalau emang kita berjodoh, saat itu, berarti bukan karena hebatnya aku lagi ya. Gitu, dan aku cuma bilang berarti film ini harus jadi berkat buat semua orang. Amin. Karena berarti bukan Randy-nya lagi, karena Randy-nya lagi apa yang bisa Randy offering buat produksi ini nggak ada. Cuma bisa nge-offering nama buruk. Berarti kan ada Tuhan di balik semua ini. Jadi kalau misalnya ini ya biar film ini jadi berkat aja, biar bisa jadi message yang lebih baik lagi aja buat semua orang. Amin. Lalu tadi Randy sempat ngomong kalau ada yang relate nih sama karakter angkasa. Relate-nya tuh di bagian mananya? Ini mungkin kan belum nonton juga nih filmnya nih buat teman-teman semuanya biar kita kebayang gitu. Relate-nya hampir semuanya. Hampir semuanya relate. Karena enggak, tapi mungkin gini ya. Angkasa itu kan di sini relate-nya mungkin bukan secara relate dia apa yang mungkin terjadi atau yang pernah dilakukan sama Randy Kiernet atau angkasa itu sama, enggak. Beda, tapi alurnya, arah jalannya sama. Sama-sama orang yang udah kehilangan semuanya, sama-sama orang yang udah ngerasain namanya nothing tulus, ya udah. Coba kabur dari semuanya, coba menghilang dari semuanya. Akhirnya dia menemukan segalanya di Olon. Kalau aku mungkin boleh waktu itu sedikit balik cerita lagi yang pas kenapa pas Kerintas ketemu di restoran waktu itu sama Mas Iwan. Mungkin Mas Iwan juga kaget kali ya. Kayak saat itu dia kasih scene di mana angkasa itu ulang tahun. Tapi di hari ulang tahunnya itu nggak ada siapa-siapa.
Karena itu relate sama kehidupan realnya Randy Kierna Pada saat itu. Iya, setiap orang itu buat aku pasti pernah ngalamin titik rendahnya. Tapi kalau aku selalu bilang sama diri aku sendiri, orang mungkin titik rendah, titik udah rata sama tanah. Kalau aku tuh udah titik minus di bawah tanah. Kalau buat aku, kalau cerita sama Mas Iwan waktu itu, mungkin kita sama-sama orang yang pernah ngalamin di titik itu. Kalau kita rata sama tanah, masih bisa dilihat sama orang. Okay. Orang masih bisa lihat keset, masih bisa dilihat sama orang. Tapi kalau kita sudah di dalam tanah tuh udah nggak bisa dilihat. Ya titik di titik situ lah yang kayak buat aku tuh, oh masih ada loh yang bisa appreciate ini dan mungkin tuh akan jadi salah satu scene yang nggak pernah aku lupain. Scene dimana angkasa ulang tahun dan anak-anak itulah, anak-anak nanti yang kalau teman-teman semua nonton, anak-anak itulah yang jadi penolongnya angkasa. Iya. Dan itu mungkin cuplikannya udah sempat beredar juga di sosial media ya pada saat yang potongan lagi kayak bukan casting ya, lagi baca skripnya itu dan kita juga udah nonton juga nih teman-teman, mungkin bisa cari juga mau di aplikasi apa gitu, masih ada kok videonya di sana. Nah berarti pada saat itu Randy tuh udah kayak siap untuk melepaskan semuanya pada saat terkena masalah tersebut gitu ya. Jadi kayaknya dunia acting ini udah bisa meninggalkan nama Randy deh, kayak dikesampingkan, kayak udah gue nggak dibutuhin lagi nih di sini. Sempat kepikiran kayak gitu nggak? Ini sih harus ada Mas Iwan sih nih. Ada dia di belakang kamera. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang aku itu masalah aku kemarin itu bisa dibilang kayak wah udah hancur lah, mungkin bisa dibilang apa yang udah aku bangun hancur. Itu aku nggak bilang hancur itu bisa dikumpulin. Kalau rusak masih bisa diperbaikin. Tapi kalau aku cuma bisa bilang saat itu tuh kayak semuanya tuh kayak jentikan jarinya Thanos. Kayak kalau kita nonton Marvel gitu ya, semua yang nonton sini Marvel pasti tau lah Thanos itu jepret semuanya hilang, nggak bersisa. Ya buat aku kayak wah hilang nih, Selesai nih. selesai. Yang semua yang gue udah bangun udah selesai, gue nggak ada kesempatan lagi untuk ngebangun ini. Dan bisa dibilang acting tuh salah satu tempat, kalau aku cuma bilangnya gini, acting itu tempat aku tuh ngehirup oksigen sebenarnya itu di acting. Dunia keaktoran. Ya udah, anggapnya udah gone, udah hilang, udah finish. Udah gelap lah ya, masa depan tuh udah nggak kebayang kayak gimana. Ya, selesai, blackout, udah. Dan ditemukan dengan realita. Ya udah kayak semua orang nggak mungkin lihat seorang sosok Randy Kierna itu nggak lihat keburukannya Randy. Yang dulu setiap kali lihat Randy Kierna tuh cuma dilihat oh dia aktor begini. Sekarang Randy Kierna, ya ini dia kejahatannya dia. Dan ya udah, tapi ya awalnya menurut aku ya secara manusianya susah lah buat terima, susah. Kita nggak bisa pungkiri, aku nggak bisa bohong sama diri aku sendiri, susah. Drop banget. Makanya aku bisa bilang sampai belak-belakan sama Mas Iwan. Nanti boleh tanya sendiri sama Mas Iwan ya. Aku ngomong mungkin dia saat itu dia kaget. Kenapa mau pakai gua? Masih bisa banyak, lu masih bisa bayar orang-orang atau aktor-aktor yang lebih hebat dari gua. Nah, namanya lebih baik dari seorang Randy Kierna, tapi kenapa harus pakai Randy Kierna? Yang sampai sekarang sangat gua hargain tuh jawabannya Mas Iwan ya, setiap orang berhak dapat kesempatan kedua.
setiap orang itu berhak dapat another shot-nya dia gitu loh. Bukan untuk membuktikan dia itu baik di bidangnya atau untuk membuktikan dia tuh seseorang yang baik, tapi enggak, gue percaya kok sama lu nih Ren. Emang ini harus lu sih. Orang yang udah ngerasain, kalau dia bilang tuh, Mas Iwan bilang tuh, yang peranin angkasa orang yang udah harus emang bukan titik terendah, tapi emang udah titik minus Ren. Gimana rasanya lu tuh dibuang dari lingkungan, dari sosial, orang tuh dengan terima. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang public enemy number one-nya udah pernah ngerasain. Iya. Kalau dari filmnya sendiri kan sudah ada endingnya untuk tokoh angkasa ini. Nah kalau dari Randy sendiri apakah sudah ada endingnya dengan mungkin Randy sudah pernah meminta maaf kepada orang lain tapi sudah memaafkan diri sendiri kah? Karena dari tadi cerita tuh kayak berat gitu Ren. Berat itu. Nafasnya tuh masih ngaturnya di tuh sini kayak, ya? iya berat banget gitu. Udah maafin belum diri sendiri? Puji Tuhan udah. Udah. Kalau maafin, pastinya udah maafin diri sendiri karena apa ya, kayak kalau aku sih mungkin bisa bilangnya sama diri aku sendiri tuh kayak ya udah Ren, kamu manusia kok, pasti buat salah. Tapi yang selalu aku bangga sama seorang Randy, diri sendiri, ngomong sama diri sendiri tuh, lu tuh punya keberanian untuk mengakui semuanya, untuk jujur sama semuanya, dan akhirnya lu belajar untuk jadi apa adanya depan semua orang. Yang gak banyak orang tuh milikin. Iya. Gak banyak orang tuh punya, tapi sekarang lu punya Ren. Semua orang pengen kelihatan baik depan semua orang, tapi sekarang lu punya keapa-adaan. Ya udah apa adanya aja, lu suka sama gua silahkan, gak suka, semua orang punya selera. Iya. Udah lebih enteng juga ya artinya ya? Enteng. Dan kalau apa ya dibilang, dan aku sendiri tuh gak pernah nyangka Solata ini tuh akhirnya jadi apa ya, baca skenarionya akhirnya pas udah deal sama si Juan, dan jujur gak percaya, dan pas dia bilang udah deal, budget sekian ya, budget nomor satu lah ya. Tadi katanya yang penting kerja dulu. Ya mama sih Wan senyum-senyum. Budget nomor satu. Dan tapi aku tuh dikasih tahu infonya itu pas aku lagi syuting juga, aku lagi traveling, lagi ngetrip lah, lagi syuting sama istri juga, waktu itu proyeknya sama istri juga. Ditelepon lah, Ren, udah deal ya sama ini, Solata. Ya bener lu mas, ngomong sama manajer. Dan aku tuh udah pesan sama dia, budgetnya serah lah, yang penting gue suka sama di film, gue ambil. Dan aku tuh selalu bilang sama Mas Ade, kalau misalnya skenario-nya gue suka, budgetnya gue nggak penting. Iya. Selama gue suka sama skenario-nya gue suka mas, tolong jangan mahal-mahal. Yang penting gue dapat dulu deh, gue seneng sama skenario-nya. Budgetnya sekian, kaget, jujur. Kagetnya in a good way atau? In a good way banget, kayak serius? Mantap Solata. kayak kaget, kayak sebenarnya sih lebih kayak gini sih. Mungkin kagetnya tuh lebih satu, nggak percaya sama apa ya, awalnya aku tuh pikir gini, pas aku pulang dari restoran, aku tuh gini, Mas Iwan maaf ya, aku tuh bilang sama Mas Ade, ya udahlah Mas, mungkin Mas Iwan sama Mas Helan ini nggak enak lah udah ngundang kita, jadi obrolan tadi itu sekedar nggak enakannya mereka. Oh udah pesimis duluan. Iya, kayak buat aku tuh kayak enggak lah. Iya. Enggak. Cuma orang bodoh yang pakai Randy Kiernan terus untuk mengharapkan film ini akan jadi buat aku.
Tapi aku bilang sama Sade, tapi ini Mas, kalau bisa. Misalnya nih, dia akhirnya pakai gue. Terus oke, terus film ini, amin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu berarti bukan karena hebatnya gue, berarti Tuhan gue. Berarti ini udah Tuhan nih. Dan berarti emang film ini udah ditakdirkan untuk jadi berkat buat orang banyak. Ya Mas, bukan karena hebatnya gue, karena gue nggak ada, bisa balik lagi, gue nggak bisa offering apa-apa. Tapi kalau secara manusia mikir kayak enggak lah, mereka cuma enak aja, peres aja lah. Saat itu cuma pikir kayak, enggak lah. Ya udah kaget, makanya pas dapat kabar, nangis. Pertama kali dapat kabar di Oke Nama Film Solata, berserta budgetnya. Terus itu lagi di mobil sama istri, kita lagi mau menuju satu daerah gitu, terus nangis. Istri nanya, udah kamu kenapa kok kamu nangis? Enggak, yang film yang kemarin Solata. Oh ya udah, kalau emang nggak dapat nggak apa-apa. Oh justru itu dipikirnya ya. Iya, enggak. Justru nangis karena dapat gitu. Karena dapat, karena gini, enggak yang justru karena dapat. Karena ini. Telepon sama si Oke. Nanti kita masih akan ngobrol lebih panjang lagi ya Randy ya. Ini tadi baru progres awalnya gimana sampai akhirnya terpilih, terus syuting sedikit tadi kita udah bahas. Iya. Nanti kita akan bahas lagi di Stars in the Making. Tapi ini kayaknya bukan Stars in the Making, tapi ini adalah Stars Reborn kalau buat Randy. Amin. Kita lanjut di episode berikutnya.